Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Angas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Opung mamangkong, opa, nenek, kakek, mbah, tulang paman, nan tulang, juga namburu, awang buru, lai itu, akang, abang, terus juga kakak-kakak, adik-adik, semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Senang bertemu di pagi hari ini. Doa saya kepada Tuhan, supaya engkau tetap kuat dalam menghadapi segala permasalahanmu. Hidup lebih indah tanpa narkoba. Haleluya, merdeka! Ya, jadi bahwa hidup manusia ini semuanya punya masalah, ya. Tidak ada seseorang pun yang dalam hidup ini tidak punya masalah. Dan masalah itu datang untuk mendewasakan kita, membuat kita lebih arif, dan tetapi tidak semua orang dapat menghadapi masalah itu, karena ada beberapa tipe manusia dalam menghadapi masalah. Tipe yang pertama itu dikatakan mengelilingi masalah atau mengitari masalah. Jadi biasanya mereka ini adalah orang-orang yang menyepelekan masalah yang ada. Mereka sering menipu diri sendiri dengan menganggap seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Akibatnya persoalan mereka yang mereka hadapi tidak pernah selesai, malah bisa semakin menumpuk, membuat stres. Lalu yang kedua dikatakan bahwa ada orang yang sering menghindari masalah, ya, tidak mau menghadapi masalah. Jadi orang-orang yang seperti ini mencoba menghindari masalah saat masalah itu datang, karena mereka tidak mau menghadapinya. Dan kalau mereka tidak menghadapinya, maka mereka akan mengalami situasi yang sulit kelak. Ingat bahwa lari dari masalah hanya menjauhkan Anda dari suatu penyelesaian masalah. Ingat kasus siapa itu? Yakub, ya. Jangan lupa itu kasus Yakub dengan Esau. Dia melarikan diri tanpa, dia tidak mau menghadapi masalah sampai 20 tahun baru selesai. Jadi kalau Anda tidak mau menghadapi masalah Anda menjadi pengecut, Anda lari, Anda akan terus dikejar oleh masalah Anda. Lalu tipe yang ketiga dikatakan tipe yang mundur dari masalah. Jadi tipe yang satu ini sering memandang masalah terlalu besar sehingga mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi jalan yang diambil adalah mundur dari masalah. Akibatnya orang tipe seperti ini menjadi orang yang kalah dengan persoalan mereka. Jangan seperti ini. Mereka akhirnya tidak memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau Anda mau menghadapi tantangan hidup, inilah yang Anda harus miliki, yaitu tipe menghadapi masalah. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bersama dengan Allah, masalah kita dapat diselesaikan. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat tipe seperti ini harus dimiliki oleh seorang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki keberanian menghadapi setiap masalahnya, memandang setiap masalah sebagai suatu tantangan yang dapat dilalui. Jadi perspektif yang benar terhadap suatu masalah akan menentukan bagaimana kita menyikapinya. Dengan demikian kekuatan mental seorang pemenang terus terbangun, sebab kita memiliki Allah yang besar, memiliki Allah yang dahsyat. Jadi jangan pikir bahwa hidup itu tidak memiliki masalah. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin hebat dia menghadapi masalahnya. Jangan pikir ketika Barack Obama ketika ingin menjadi presiden, menjadi presiden Amerika yang pertama dari kulit hitam, tanpa masalah. Dia menghadapi banyak masalah, tetapi dia menghadapi masalah itu dengan berani, dengan penuh tanggung jawab, dan penuh dengan kerendahan hati, dan menghantar dia menjadi presiden 2 periode. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, jangan lari. Nah, di sini saya mau katakan tema kita tuh adalah Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam segala sesuatu. Masalah apapun itu, sakit penyakit apapun itu, keadaan apapun itu. Jadi waktu 2 hari yang lalu saya pernah berjanji, karena kemarin saya tidak tayang, jadi
Hari ini baru saya tayang. Jadi yang pertama dikatakan Alkitab adalah Allah tidak mendengarkan orang yang berdosa. Saya membacanya dulu dalam Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang melekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini adalah seorang buta yang selama 40 tahun tidak pernah membaca. Lalu tiba-tiba dia mengajar orang-orang Farisi yang ahli dalam kitab-kitab, lalu ahli dalam pengajaran. Tiba-tiba dia menjadi pengajar yang sangat luar biasa. Karena apa? Dengan jelas dikatakan bahwa dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Dia buta dari lahir sampai Tuhan sembuhkan. Itu sebabnya dalam situasi kondisi yang dialaminya, dengan mudah dia berkhotbah. Karena apa? Dia mengalami sendiri kuasa Allah bersama dengan dia. Dia mengalami penyembuhan dari Allah. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, mereka mengatakan bahwa Yesus itu, orang-orang Farisi mengatakan Yesus itu bukan berasal dari Tuhan. Orang ini langsung membela. Kalau bukan dari Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mendengar orang berdosa. Masih ingat dalam Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dalam menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa pastilah Tuhan itu berasal dari Allah. Pastilah Tuhan itu bukan orang berdosa. Kalau dia orang berdosa, maka dia tidak akan didengar oleh Allah. Yang kedua, kata firman Allah, orang ini mengatakan tidak ada orang yang jahat menyembuhkan, orang saleh lah yang menyembuhkan orang buta dari sejak buta. Dan dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan adalah bahwa ketika kita hidup benar, hidup tidak di dalam dosa, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ketika kita hidup dalam kesalehan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan ketika dikatakan ketika kita melakukan firman Allah, Allah sangat konsisten menepati segala kebenaran-kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya ketika orang ini mengajar orang Israel yang selama 40 tahun tidak pernah membaca, ya, kan kemurahan Tuhan, menyaksikan bagaimana orang-orang yang bisa melakukan mujizat di dalam kehidupan ini. Dan dia merasakan itu karena dia mengalaminya bersama dengan Yesus. Dan dia menikmati segala kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon maaf kepada Bapak yang ada di Solo. Saya coba mengontak tetapi saya tidak bisa. Ya, yang sakit apa itu? Yang sakit stroke itu. Saya sudah coba mengontak dari tetapi saya tidak bisa. Saya mohon maaf kepada Pak Yohanes apa itu, ya. Dan kemudian saya ketiga anak saya, karena saya nggak tahu ya begitu. Anak saya bilang coba lacak ini, tetapi dia tidak menemukannya. Saya mohon maaf, tetapi doa saya kepada Bapak Yohanes yang ada di Karanganyar sana, sembuhlah engkau oleh kuasa Yesus Kristus, sembuhlah engkau oleh mujizatnya, sembuhlah engkau dari stroke-mu dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Haleluya. Saya meyakini sekali bahwa Tuhan dapat melakukan penyembuhan total dalam diri Bapak. Saya meyakini sekali ketika engkau meresponi firman Allah. Bahkan firman Allah katakan, kalau engkau percaya nanti sore. Saya mengatakan kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Engkau akan melihat kuasa Allah. Engkau akan melihat kedahsyatan Allah. Engkau akan melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi bukan saya tidak mau mendoakan Bapak dalam proses itu, tetapi saya mencoba untuk mengontak. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menghubungi Bapak. Tetapi kalau Bapak masih mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, tolong hubungi saya. Saya siap untuk mendoakan Bapak. Karena dari HP itu kita bisa bertatap muka dan saya bisa melihat keadaan Bapak. Jadi Tuhan Yesus memberkati Bapak. Puji Tuhan. Tuhan, yakinlah Tuhan menyembuhkan Bapak. Karena engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Jadi yang keempat kata firman Allah bahwa orang yang punya masalah itu ketika dia menyerahkan kepada Tuhan dan dia dapat menyelesaikannya dengan kekuatan Tuhan. Karena yang keempat kata Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu kalau kita berasal dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia ini. Kita mengalahkan nabi-nabi palsu, kata pengajar-pengajar palsu. Bahkan roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi yakini dirimu terlebih dahulu bahwa engkau berasal dari Allah. Ketika engkau percaya engkau berasal dari Allah, hidupmu benar, hidupmu saleh, hidup melakukan kehendak Allah, maka dia akan melakukan hal-hal yang besar. Dia sanggup melakukan mujizat dalam segala sesuatu. Kalau dalam peristiwa ini kita bisa melihat yang buta sejak lahir Tuhan sembuhkan, yang buta sejak lahir Tuhan melahkan, yang buta sejak lahir dapat melihat oleh karena kuasa Allah. Jadi mungkin Anda katakan nggak jijik itu ya, hanya mengapa tanah dioles-oles ya ke tanah, ludahnya taruh ke tanah, lalu dioles-oles, lalu diapakan, basuhlah di kolam Siloam yang namanya artinya utusan itu. Ya, kalau dia memaki-maki Yesus, kamu nggak tahu, jorok sekali kamu kok dibilang kepada Yesus seperti itu, nggak jadi lagi sembuh. Dia taat, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun seolah-olah sangat menjijikkan. Tapi kalau engkau taat kepada firman Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan, makanya baca firman Allah, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan engkau yakini, engkau percayai, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Itu sebabnya sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya masih bisa melihat kemuliaan Allah. Saya tidak tahu berapa banyak uang Anda habis ke dokter, tapi saya selalu masih ingat 25.000. Ya, itu karena baru menikah pertama kali dan istri saya bilang, cabut aja giginya. Saya menurut, tetapi ketika saya mau makan obatnya, tidak sanggupkah kuasa Allah untuk menolong engkau? Tidak sanggupkah kuasaku untuk menolong engkau? Maka saya buang obatnya, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Dan saya hidup dengan iman itu. Dan saya mempercayai, karena saya yakin bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Sampai hari ini pun, Tuhan tetap menyatakan kebaikan dan kemuliaan-Nya. Mari, belajarlah untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Sehingga kita betul-betul berada dalam koridor Allah, berada dalam kehendak Allah. Allah tidak akan pernah kompromi dengan sekecil apapun dosa. Allah tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal yang jahat. Tetapi Allah senantiasa akan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Masalah apapun yang kau hadapi, belajarlah untuk terus menghadapinya. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan lari, jangan mundur dari masalah itu. Jangan menghindarinya. Ya, hadapi. Jangan hanya mengelilinginya. Kenapa saya, kenapa? Jangan. Tapi kamu hadapi. Semakin besar masalah yang kau hadapi, semakin engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Asal engkau mau menghadapinya, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa ada janji firman bagi kami orang-orang percaya untuk melakukan hal-hal yang besar. Ketika kami hidup dalam kebenaran, kami hidup saleh, kami hidup melakukan kehendak Bapa, kami berasal dari Tuhan, maka kami dapat juga mendemonstrasikan kuasa-Mu sama seperti Engkau telah berikan janji bahwa setiap orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit, mendoakan mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Karena Tuhan adalah yang diagungkan dan dimuliakan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman Allah, berkati firman-Mu. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan menolong, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, buat sahabat kami, Pak Pendeta Kece yang saat ini ditahan oleh polisi oleh karena menista agama. Kami mengikuti perkembangan ini terus Bapa di surga. Kami mohon kemurahan Allah dalam dialog, dalam apapun Tuhan Bapa di surga. Kami yakin ada perlu orang-orang yang menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Bapa di surga, kalaupun dari pihak di sana mengatakan penistaan, tapi biarkan Tuhan aparat bertindak adil. Kalau itu memang dikatakan penistaan, walaupun itu merupakan dialog yang semua orang, bukan pribadi, yang hanya pribadi, tetapi ada link yang dia sampaikan yang seharusnya di sana bisa berdialog. Tetapi Tuhan, ada banyak orang-orang yang dari mereka yang menyatakan penghinaan kepada iman kami. Mohon kepada Tuhan juga supaya aparat bertindak adil, arif dan bijaksana. Kapolri juga Tuhan Bapa di surga, sehingga mereka melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Sehingga tidak ada tebang pilih Tuhan, melainkan mereka kalau memang harus diproses, semua diproses bagi pelanggar-pelanggar hal yang seperti itu. Dan itulah sebabnya kami terus berdoa Pak, bagi pengacara, lawyer-lawyernya juga Tuhan yang membela Pak Kece, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kasih karunia bersama dengan Tuhan. Kami tidak ingin sahabat-sahabat kami dipenjarakan oleh karena mengutarakan pendapat. Tetapi kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, bisa saja ditanya apa maksud dan tujuan. Dan itulah sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya. Dan kami juga berdoa buat PGI yang bersuara dengan baik. Kami doakan supaya terus PGI bisa sadar untuk membela hal-hal yang seharusnya dikatakan atau aras-aras nasional lainnya. Kami percaya kepadamu Tuhan, karena kami gereja Tuhan. Kami tidak ingin ada hal-hal kejahatan, ada hal-hal yang tidak adil diperlakukan di bangsa ini. Kami rindu semua anak bangsa melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan di mata sesama. Kalau ada hal-hal yang salah yang mungkin dapat ada proses hukum, tetapi juga Tuhan, keadilan itu harus diperlakukan, jangan hanya sepihak. Dan kalau itu terjadi, itu namanya ketidakadilan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berdoa bagi penyidik supaya melakukan yang terbaik dalam tugas mereka. Kami mendukung Pak Kece supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan, walaupun kami Tuhan Bapa di surga, secara jelas kami tidak tahu Bapa di surga dalam arti di mana apakah ini unsur penghinaan, kami pun tidak tahu. Tetapi biarlah hukum yang bicara. Tetapi kalau kami melihat dalam acara dialognya, dia hanya membacakan dan mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Dan terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, biarkan kesabaran dari semua umat-Mu. Tuhan, jangan karena peristiwa ini kami melakukan apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, buat gereja Pantai Kosta, Tuhan memberkati, Tuhan tolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat umat-Mu, Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Kami doakan agar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sakit COVID, dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam nama sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau. Kami juga berdoa secara khusus bagi orang-orang yang
sakit apapun sakit mereka Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa bagi Pak Yohanes yang ada di Karanganyar. Tuhan, Engkau mampu menolong, menyembuhkan dia Tuhan Bapa di surga. Sekalipun kami tidak bisa kontak, tetapi Tuhan bisa datang kepada dia karena Tuhan tidak mengenal jarak dan ruang. Saat ini kami berdoa baginya dalam keadaan apapun dia saat ini. Tuhan sembuhkan, ulurkan tanganmu dan menyembuhkan dia saat ini juga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarkan iman yang Kau tumbuhkan sehingga dia cakap menanggapi masalah ini Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga diberikan kemuliaan bagi Tuhan, diberikan kemaksuran bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam segala sesuatu apapun, termasuk dalam stroke-nya. Dan yang lain juga kami berdoakan bagi yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang gagal ginjal dipulihkan kembali, jantung dipulihkan kembali, kista disembuhkan dalam nama Yesus, benjolan akibatkan tumor disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, yang menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Karena selalu ada mujizat, selalu ada kuasa-Mu bagi mereka. Kami yakin karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati, yang kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami tetap berdoa kepada mereka. Tuhan Yesus, jangan ada orang-orang memakai jalan pintas. Jangan ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat dan di luar kehendak Tuhan. Tuhan, baiklah Engkau datang kepada mereka, Engkau meneguhkan mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, menyelesaikan masalah mereka. Setidak-tidaknya Engkau membuat mereka bertahan dalam situasi yang sulit ini. Bagi pengusaha-pengusaha, bagi bisnismen, bagi orang-orang ya pekerja-pekerja yang mungkin dirumahkan, kami doakan agar Engkau Allah menolong mereka, memberkati mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, buka jalan bagi mereka. Setidak-tidaknya mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau mengalami lahir baru. Tuhan, bagi mereka-mereka yang terlibat dalam segala bentuk dosa dan kejahatan, tapi mereka mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tolong mereka. Sama seperti Engkau mendatangi Saulus, datangi juga mereka, berkati mereka Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka akan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, yang karakter mereka, hidup mereka memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau telah melepaskan mereka dari segala dosa dan kejahatan mereka. Terima kasih Tuhan, karena mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kepada mereka. Datanglah kepada mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan, kami tetap minta kepadamu supaya mereka menjadi hamba-hambamu, alatmu di tangan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa kami kepadamu, Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka. Sampaikan firman-Mu ini kepada mereka Tuhan, di dalam hati sanubari mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, dan kalau Engkau orangnya, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Saat ini ku mengaku segala keadaanku Tuhan, dan ku buka hatiku, masuklah dalam hati menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, saat ini ku percaya telah menerima hidup kekal, sebab ku percaya kepadamu dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi orang-orang muda Tuhan, kami tahu ada banyak orang-orang muda yang mencari jati diri mereka. Mereka memberontak, mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka lebih suka melakukan kehendak mereka daripada melakukan kehendak firman Allah. Dan kami berdoa kepada generasi-generasi ini Tuhan. Kami doakan agar mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan, kelak bangsa ini
20 atau 30 tahun ke depan, mereka lah yang akan mengambil bangsa ini, mengendalikan bangsa ini. Kami doakan sehingga ada generasi-generasi seperti Sadrak, Mesach, Abednego, Daniel, Nehemia, Samuel, dalam hal-hal rohani seperti Samuel, Yeremia, Yesaya, dan juga Tuhan, oh Tuhan Yesus, Timotius, dalam membangun kerajaan atau membangun bangsa, ada Sadrak, Mesach, Abednego, Nehemia, dan lain sebagainya. Bapa di surga, Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka, Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka-mereka yang terus akan mulai mereka melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus, jangan lagi mereka melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup mereka, yang akan memperburuk keadaan mereka. Dan itu sebabnya kami berdoa bagi mereka, Tuhan. Tolong mereka, sehingga mereka di masa yang akan datang Tuhan pakai untuk membangun bangsa ini, membawa bangsa ini kepada kejayaan, kemakmuran, dan sentosa, damai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkati. Dan juga yang bagi Anda yang mau didoakan, silakan mengontak atau memberikan komentar di kolom komentar. Kalau Anda perlu didoakan, ya kami akan mendoakan atau menghubungi, karena kami rindu untuk terus melayani dimanapun Anda. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mau sampaikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihat hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Dan halaku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ingatlah, apa saja yang kau doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepada percaya. Haleluya. Dan juga saya mau katakan kepada kita semuanya, doa saya, harapan saya kepada Tuhan, energi Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan setiap kita bisa berkata dalam menghadapi masalah segala perkara, dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kau. Sebab Tuhan hadir di hati kita senantiasa. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa mentaati prokes 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas diri, kalau tidak perlu tinggal di rumah. Ya, sampai situasi yang baik kita bisa melakukan aktivitas kita. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dan sampai kita berharap bersama pandemi ini berlalu, Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Haleluya, salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Merdeka!